Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Apa kabarnya? Sore hari ini kita ketemu lagi ya di acara Lemon Sore Literasi Mode On ya. Literasi Mode On. Ini acara reguler dari PPGPMB ya, Pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Nasional. Ya. Oke, topik kali ini spesial banget ya teman-teman ya, karena kita akan membahas tentang menulis itu asyik ya. Kita akan menunggu pembicara kita akan join. Moga-moga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Coba ini saya cek dulu teman-teman yang baru join. Ada Kak Didi 13. Kak Didi, apa kabar Kak Didi? Suara saya terdengar dengan jelas ya Kak Didi ya. Moga-moga ya terdengar dengan jelas ya. Oke. Ya, jadi sore hari ini kita akan bicara tentang menulis itu asyik ya teman-teman. Pembicara kita adalah Dr. Abdurrahman Misno. Beliau seorang dosen, penulis, dan juga praktisi di bidang kepenulisan dan literasi, dan juga pengurus di PPGPMB tentunya ya. Oke, Dr. Abdurrahman Misno sudah ready. Kak Didi, alhamdulillah kabar baik, jelas Pak. Terima kasih Mas Didi sebagai pemirsa kita. Oke Pak Dr. Abdurrahman, saya live ya. Baik. Ini masih menunggu dari Bapak Abdurrahman Misno ya, kawan-kawan. Ini sudah mulai bisa join. Moga-moga lancar ya koneksi kita. Acara sore hari ini ya Lemon Sore yang setiap bulan di minggu ketiga itu disponsori oleh Smart Friend Community ya. Nih lihat kaos saya ya teman-teman. Ini pesan sponsor nih Smart Friend Community ya. Itu adalah operator telekomunikasi, salah satu yang paling muda di Indonesia, operator ya. Ini produknya saya bawa nih, salah satunya nih, kartu Ion Plus ya teman-teman. Ini mengapa disebut Ion Plus, itu adalah karena kartu ini on terus selama 365 hari, alias 1 tahun ya. Jadi nanti teman-teman yang aktif bertanya ya, yang aktif menyampaikan pendapatnya baik melalui live Instagram ya, di chat di Instagram ini, nanti akan mendapatkan hadiah dari Smart Friend berupa kuota Smart Friend, dan juga nih yang spesial nih saya kasih tahu. Oh, ini Pak Misno sudah request lagi, saya view lagi. Oke. Nah, yang spesial adalah akan juga mendapatkan nih apa nih? Masker ya. Masker unik. Masker ini bukan sembarang masker ya teman-teman, karena didesain kerjasama Smart Friend dengan seorang anak muda, anak muda kreatif dan produktif, namanya Adi Debil ya. Nih tulisannya masker netizen anti julid. Nggak boleh julid ya teman-teman ya, kita harus selalu literasi, makanya nggak boleh julid, anti julid ya. Oke, ternyata belum bisa masuk juga Pak Abdurrahman Misno. Oke, nggak apa-apa. Dicoba terus Pak Abdurrahman. Silahkan, kita sambil menunggu teman-teman. Saya informasikan bahwa GPMB atau Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah satu perhimpunan atau organisasi yang dibina oleh Perpustakaan Nasional ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk mengkampanyekan ya, secara terus-menerus minat baca di kalangan masyarakat Indonesia. Bukan hanya buat anak-anak ya, karena biasanya kalau minat baca tuh anak-anak doang nih yang disuruh baca. Enggak, ya semuanya. Mau muda, mau tua, ya mau laki-laki, perempuan, masih sekolah, udah kuliah, udah kerja dan sebagainya.
ya kita harus terus meningkatkan semangat membaca. Dan membaca itu teman-teman, ini sebentar. Alhamdulillah. Bisa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Abdurrahman Salam. Wisno. Pak Dani. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya. Waduh. Ini di rumah, Pak? Susah itu. Iya, ini di rumah ini, di Bogor ini. Oh, sedang di Bogor. Alhamdulillah. Bogor lagi hujan nggak, Pak, ini, Pak? Enggak sih, mendung-mendung aja kayaknya. Mendung aja Mendung-mendung ya? aja. Oke, oke, siap. Mendung tak berarti hujan ya, Pak? Betul. Ya, ini cuaca lagi. Berlalu. Badai pasti berlalu. Betul, Pak. Ini lagi ada badai corona nih kita semua nih, Pak, ya. Tapi kita tetap terus belajar ya, Pak Abdurrahman Wisno ya. Yalah, harus semangat. Harus tetap semangat. Setuju, Pak. Mohon izin, saya manggilnya Pak Abdurrahman Wisno, Pak Abdurrahman, Pak Abdul, Pak Misno, atau apa nih enaknya nih, Pak? Kayaknya enaknya manggilin aja deh, Kang aja deh, Kang Abdul. Kang aja ya? Kang Abdul ya? Iyalah. Oke, betul. Siap. Nyunda ya, Nyunda Kang Abdul. biar selalu berjiwa muda. Iya, betul kelihatan muda. Oke, harus terus berjiwa muda terus ya. Baik. Kang Abdurrahman, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Wah, semangatnya luar biasa. Kawan-kawan, saya mengenal Bapak Kang, bukan Bapak ya. Kang Abdurrahman Wisno ini adalah juga pegiat literasi dan minat baca dan juga pengurus di GPMB ya, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca di Biro 3. Nah, bidang beliau adalah kerjasama dengan universitas. Mengapa dipilih beliau? Karena memang beliau dosen juga. Betul ya, Pak Wisno ya? Pak Kang Abdurrahman. Ya. 10 tahun lebih. Waduh, cukup lama ya. Boleh tahu mengajar di mana, Kang Abdurrahman? Ya, terima kasih. Untuk sekarang ini saya mengajar di program Magister Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Syahid Bogor. Di ujung gunung sini di Bogor. Oh, di ujung gunung di Bogor ya. Mengajar di Institut Agama Islam Syahid Bogor. Institut Agama Islam Syahid Bogor. Oke. Mengajar apa, Kang Abdul? Kalau sekarang itu saya mengajar di metode penelitian, kemudian juga dengan ada Islamic Studies. Oh, metode penelitian dan Islamic Studies, luar biasa ya. Baik, makanya nggak salah ya, PPGPMB memilih Kang Abdul sebagai ketua bidang di kerjasama dengan universitas. Nah, apa namanya? Kita sore ini, Kang Abdul, adalah bincang-bincang tentang menulis itu asyik, terutama untuk milenial, betul ya, Kang Abdul ya? Betul. Ngobrol aja diskusi, kan biar enak gitu. Ngobrol aja, kita ngobrol santai. Kayaknya pesan itu kayaknya kalau nulis itu kan harus smart gitu kan ya, harus cerdas, harus punya IQ mungkin di atas rata-rata, padahal kalau pengalaman sih enggak juga gitu, biasa aja sih sebenarnya. Menulis itu keterampilan, ingat ya, menulis itu keterampilan sehingga dia itu bisa dipelajari gitu. Jadi bukan bakat itu, kalau kata Einstein itu kan bakat itu hanya 1% gitu ya, 99%-nya itu kan ini ya, belajar dan belajar. Belajar dan kerja keras. Belajar. Kalau belajarnya nggak kerja keras berarti nggak sungguh-sungguh itu belajar. Iya, itu dia penting. Belajar penting, kerja keras juga penting ya. Oke. Betul. Jadi Kang Abdul memang seperti yang Kang Abdul bilang tadi, bahwa menulis itu penting, tapi juga pening. Betul. Banyak yang bilang menulis itu penting kita, karena nggak bisa, kalau mahasiswa S1, S2 atau S3 nggak bisa lulus kalau nggak menulis, betul nggak? Menulis skripsi, tesis, disertasi, ya nggak? Makanya biasanya kalau mahasiswa, waduh, kalau udah mulai menyusun karya itu tuh bukan lagi, ya memang penting, tapi juga sekaligus pening. Kang Abdul. Pening gitu. Ya, betul. Nah, ini gimana nih biasanya supaya asik itu gimana gitu ya, menulis tips-tipsnya supaya asik itu gimana, Kang Abdul?
Oke, terima kasih. Jadi gini, saya nyebutnya juga Kang Dani aja. Kang Dani atau Mas Dani nih? Mas Dani, Oh, pakai Wong Mas ya, Jowo. Wong Jawa. Oke. Oke, tapi lebih enak Ya, sih. Oke, oke, Mas. Jadi gini, siap. jadi kita kan mau ngomongin tentang menulis itu memang asik, kemudian juga menyenangkan dan Ya. kalau saya bilang itu bisa bikin hidup itu lebih hidup gitu. Hmm, hmm. Gitu ya. Jadi Ya. betul-betul kenapa? Kenapa? Karena memang harusnya itu diawali dengan apa? Dengan satu keyakinan gitu ya. Satu keyakinan Hmm. bahwasanya oh menjadi seorang penulis itu sebenarnya itu sangat luar biasa. Luar biasa gitu kan. Nah, sehingga kemudian nanti kita mengenal, saya menyebutkan satu istilah itu write for eternity. Jadi menulis untuk Hmm. keabadian. Nah, teman-teman semuanya, tentu saja kita kan pasti kita mengenal ada yang namanya itu semuanya insya Allah sudah kenal, ada yang namanya siapa, Pramudia Anantatur kan, kemudian juga ada Helvi Tiana Rosa, kemudian bahkan kita juga mengenal ini nih yang sejarah lebih jauh lagi, kita mengenal ada Muhammad Hatta juga, kita mengenal juga, kemudian juga kita mengenal bahkan ada namanya itu Babad Diponegoro ya. Babad Diponegoro itu satu apa ya, buku harian yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro ketika diasingkan ke Manado, di sana ke Sulawesi Selatan, juga nanti ketika di Makassar. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Bahwasanya orang itu terkadang itu sudah meninggal gitu ya, sudah meninggal, sudah wafat, tetapi kemudian masih bisa dikenal sampai sekarang ini. Ya, orang itu masih sangat, umpamanya sampai sekarang, umpamanya dari luar negeri, umpamanya kita mengenal ada Khalil Gibran umpamanya, ya, bahkan orang pasti tahu J.K. Rowling gitu ya, tahu dengan Harry Potter dan sebagainya. Itu berarti apa? Oh ternyata orang itu bisa mengenal lebih abadi, kemudian juga bahkan itu bisa lebih terus-menerus selama medianya itu masih ada, itu orang itu bisa dikenal. Sehingga kita akan mengatakan kalau siapa, Khairil Anwar itu mengatakan, Ya. aku ingin hidup 1000 tahun 1000 tahun lagi, lagi. ya kan? Tahun lagi, maka dengan menulis bahkan lebih dari 1000 tahun lagi, ya. Hadis-hadis umpamanya kita mengenal dalam sejarah itu ada Abu Hurairah itu, kemudian juga Zaid bin Sabit itu dengan tulisannya Hmm. itu sudah 1450 tahun lebih ya, Hmm. 1400 sudah 1000 tahun lebih, sehingga kalau Khairil Anwar itu ingin 1000 tahun lagi menjadi seorang penulis itu bisa hidup lebih dari 1000 tahun ke Hidup depannya. Kenapa? hidup Karena melalui karya-karyanya ya, Kang Abdul ya. betul, Hmm. apa jasad mereka itu mungkin sudah nggak ada ya. Jasad mereka itu sudah tidak, tapi karya atau saya sebutnya dengan sebuah mahakarya, masterpiece itu masih tetap hidup ya, masih tetap hidup dan dibaca, menginspirasi, kemudian juga memberdayakan ya, memberdayakan ya, bukan diperdayakan gitu ya, jadi Beda berdaya. banget itu ya. Berdaya sama perdaya. Oke. Nah, jadi memberdayakan. Jadi mereka tuh eksis ya dalam berbagi. Ya berbagi tadi mungkin pengalaman hidupnya, kemudian juga mereka juga memberi inspirasi, dan kita mengenal ada namanya the power of sharing. Nah, sharingnya sharing knowledge, pengalaman, sharing pengetahuan, kemudian juga sharing kita nggak tahu zaman dulu itu seperti apa gitu ya. Umpamanya kita baca cerita-cerita umpamanya zamannya Cut Nyadin umpamanya. Oh ternyata ada catatan-catatan Belanda itu yang bicara tentang bagaimana sejarah di Aceh umpamanya Cut Nyadin itu ternyata ada sampai sekarang. Bahkan kita bisa membaca, bisa melihat sebuah tulisan yang bagus itu kan dia bisa betul-betul menyajikan 3 dimensi dari suasana latar yang ada di pada waktu buku itu atau tulisan itu ditulis, ya dibacakan. Sehingga kita ini luar biasa sekali gitu ya. Itu Mas Dani. Jadi yang pertama yang harus kita pikirkan untuk menjadi seorang penulis adalah bahwa menjadi seorang penulis itu bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Ya, jasad kita mungkin sudah nggak ada, kita akan tetap eksis, memberi inspirasi, kemudian juga bisa berbagi dan juga bisa bisa menjadi satu warisan bagi generasi berikutnya. Nah, kita belum ngomongin, kita ngomongin ininya dulu, ngomongin apa? Ngomongin dari sisi kenapa sih kita harus menulis? Mengapa ya? Why-nya dulu. Why gitu. Why menulis? Why we have to write gitu. Ya. Menulis sekali, banyak sekali manfaatnya. Saya rasakan tuh banyak sekali. Bahkan tadi saya masih menulis belum selesai ini tentang banyak hal yang betul-betul apa ya? Itu bisa mencerahkan. Wah, gitu. Jadi enlightenment, memberikan pencerahan
kepada masyarakat, apalagi dengan era medsos ini. Aduh, kayaknya betul-betul berada di puncak peradaban menulis nih. Ya, mungkin buku itu mungkin sudah agak berkurang dengan adanya e-book, tetapi dengan media sosial, dengan bacaan-bacaan yang begitu dengan mudah kita akses, ini adalah puncak dari peradaban menulis dan juga termasuk itu harusnya membacanya. Gitu ya. Jadi yang pertama, kenapa why we must write, ya, kenapa kita harus menulis? Maka jawabannya adalah dengan menulis tadi, pertama adalah dengan menulis itu kita akan bisa hidup lebih dari 1000 tahun, ya, memberikan inspirasi, kita bisa berbagi, sharing dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ternyata apa? Ternyata kalau ditanya kita itu seolah kenapa ya? Kadang gini, ketika orang itu menulis kadang pengen juga, kayaknya ngelihat umpamanya yang paling terkenal umpamanya lah ya, siapa, Habibur Rahman Asyirazi, kemudian juga mungkin ada Dewi Lestari juga, Dewi Lestari, kemudian juga ya kita tahu Andrea Hirata atau mungkin Terelie juga. Nah itu banyak sekali. Mereka kira-kira apa ya yang didapatkan itu selain tadi memang dia itu bisa abadi, ya, yang kedua itu adalah apa? Ya tentu saja kita bisa lebih keren gitu ya, bisa keren, bisa apa, bisa cool, bisa maybe famous person dan lain sebagainya. Dan yang pasti juga kalau Habibur Rahman pernah cerita itu dia akan ya tentu saja dapat uang dari situ. Ini memang apa namanya yang kelihatannya itu nggak apa, kelihatannya itu memang biasa, tapi sebenarnya ini menarik juga gitu ya, dengan kita menghasilkan satu karya, kemudian karya itu tadi memang membangkitkan gairah literasi di masyarakat, kemudian juga ternyata banyak media yang kita bisa jadikan sebagai sumber pendapatan kita, maka itu juga sangat mungkin sekali menjadi sebuah profesi, ya, dan itu terbukti bahwasanya penulis itu bisa menjadi sebuah profesi. Nah, saya menyebutnya dengan istilah writerpreneur. Writerpreneur ya, profesi apa? Writer tambah entrepreneur gitu ya, Kang Abdul ya? Ya, entrepreneur di bidang penulisan. Oke. Sekali ya. Nanti kita bisa, kayaknya nanti udah ada yang nanya duluan nih dari Banten nih. Kita bisa diskusi banyak kaitan dengan saya itu sedikit inilah pengalaman gitu, dari mulai menulis, how to the writing gitu ya, bagaimana menulis tulisan, sampai dari awal membuat sebuah tulisan sampai menjadi sebuah publikasi buku atau jurnal. Kita bisa itu. Kita bisa kupas tuntas tentang itu ya, Kang Abdur. Oke, Kang Abdur, kita akan menyapa-nyapa dulu siapa yang sudah masuk ke live Instagram kita ya. Di sini ada Mbak Widya Stuti 14, tadi sudah ada Kak Didi 13 ya, kemudian ada Mbak Fitriah MSMH 14 ya, kemudian ada dari Banten Update ya, dari Banten nih. Wah, ini satu provinsi ya Mas saya. Keren nih katanya. Woi, thank you Banten Update. Nah, ada pertanyaan dari Banten Update juga nih, Kang Abdur. Pak Abdur, saya pusing kalau disuruh menulis atau mengarang. Sama dong. Banyak orang mengalami kesulitan ya, yang sama dengan Mas dari Banten Update ini. Gimana caranya supaya nulis atau ngarang itu bisa gampang dan bisa asik, Kang Abdur? Ininya tipsnya apa tuh? Oke, terima kasih. Sebenarnya gampang banget kalau saya bilang nulis gampang, ya gampang. Tinggal nulis, tinggal pertama itu adalah ide apa yang mau kita tuliskan. Ini menarik. Kaitan nanti sebenarnya dengan ide itu berkaitan dengan tema. Saya tulisan belum selesai nih tentang ini yang menarik lagi viral itu. Sebelumnya ada kaitan dengan klepon gitu ya. Sekarang bicara tentang viral 50 pekerjaan. Saya lagi nulis itu, tapi ternyata idenya tuh di kepala itu terlalu banyak gitu. Sehingga kalau ada mengatakan tadi, bagaimana untuk memulai sebuah tulisan, maka temukan ide. Biasanya tuh ada pertanyaan berikutnya, dari mana mendapatkan ide? Wah, ide itu banyak sekali di sekitar kita itu kita ada. Tinggal kita panggil, ide datang sini. Datang sini, ayo kita mulai menyusun kata, jadi tuh selesai ide itu. Nah, biasanya tapi juga kalau dalam tulisan-tulisan yang agak besar nih, agak panjang itu, biasanya kita memang ada semacam outline. Nah, outline itu baik itu jangan dianggap outline itu aduh kayaknya ribet banget kayak skripsi, tesis, disertasi, enggak. Jadi outline itu juga dia bertingkat-tingkat gitu. Jadi outline-nya contohnya gini.
oke, saya mau nulis tentang atau yang umum dulu tentang membaca aja ya, tentang membaca lah gitu. Nah, yang tadi saya tuliskan tentang daftar yang viral-viral itu. Maka ketika mau membaca, maka saya berpikir, oke, saya mau tulis tentang membaca. Oke, membaca itu kan terlalu luas. Maka saya akan sempitkan lagi menjadi, oke, saya mau membaca hanya tentang ini aja deh, tentang bagaimana mengajarkan membaca, suka membaca itu untuk anak, gitu kan? Atau untuk menulis untuk anak, gitu, umpamanya gitu ya. Nah, kemudian oke, terlalu juga apakah kita mau pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman orang lain atau hanya teori saja. Kemudian adalah yang paling dekat dengan kita. Berarti apa? Menulis juga itu adalah sesuatu yang memang dekat dengan kita. Itu paling penting. Ya, dan kita adalah ya ide kita, gagasan kita, wawasan kita, nanti bisa sekitar kita, lingkungan kita, ya keluarga kita dulu, lingkungan kita ngomongin, oh ternyata saya pernah mengajarkan anak itu umpamanya bagaimana cara dia itu suka membaca umpamanya. Kayaknya ini ada di majalah Maos GPMB kayaknya deh insya Allah nih tentang membaca itu. Jadi apa? Jadi kalau mulai dari awal itu bagaimana cara memulai tulisan, maka diawali dari ya mungkin semacam otak dulu gitu. Oke, saya mau menulis tentang ini. Dan dari sini saya akan sempitkan lagi menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu temanya, kalau mau juga bisa buat kayak, kalau biasa tulisan lebih besar itu dia bisa buat pakai mind map, Mas Dan ini. Ya. Mind map ya. Peta pikiran gitu ya. Peta pikiran, cabang-cabang begitu ya, Kang. Tapi itu kalau umpamanya tulisannya itu agak besar. Contohnya kita mau buat buku, ya, mau buat buku. Maka saya mau buku tentang umpamanya spiritual writing. Ya, spiritual writing berarti saya bicara tentang bagaimana menulis itu berbasis spiritual. Ya, spiritual mungkin bahasanya kadang pilihan bahasa ini juga kadang agak susah juga nih. Kadang terlalu dewasa ketika menggunakan spiritual. Umpamanya saya ganti aja gini. Saya mau menulis tentang menulis itu asyik umpamanya, gitu kan? Nah, ketika ngomongin menulis itu asyik, berarti bicara tentang gimana nih biar menulis itu betul-betul tidak ada kendala. Tadi dimulai dari idenya itu apa? Ya idenya bagaimana agar menulis itu asyik, ya, menulis itu menyenangkan, ya, happy writing gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Ya pertama dimulai dari saya akan menulis itu seperti apa sih prosesnya, bagaimana cara menggali ide, bagaimana menggali gagasan, kemudian juga bagaimana umpamanya membuat satu stimulus-stimulus yang kemudian menjadikan tulisan kita itu bisa betul-betul bernas, betul-betul bisa kayaknya ini deh tulisan saya ini, ruhnya ternyata di sini. Nah, dari sini Mas Dhani, saya tadi kayaknya nyambung ke pertanyaan berikutnya, katanya kalau udah megang itu kayaknya kok apa yang mau diketik? Iya, nah, betul nih Kang. Jadi biasanya tuh begitu dapat tugas untuk nulis gitu misalnya ya, terus kemudian udah di depan laptop atau di depan komputer, begitu mau menulis, betul. Apa gitu ya, kata pertama, kata pertama, kalimat pertama gitu, pusing gitu nih kayak kan si teman-teman dari Banten Update nih ya. Tapi bedanya nih, kalau nulis di WA atau nulis status di sosmed, di Facebook, di Instagram kok kayaknya gampang gitu loh. Ini gimana nih Kang? Iya, itu biasanya tadi namanya itu mungkin kayak di alam bawah sadar gitu kali ya, kalau nulis di WA gitu, karena dia komunikasi kan. Gini Mas Dhani, sebenarnya gampang saja. Pertama tadi, kalau memang kita umpamanya sudah tadi kan kalau umpamanya bagaimana cara memulai sebuah tulisan gitu kan. Jadi dianggap sudah oke lah, saya mau menulis, kemudian saya udah ada di depan laptop nih, kemudian gimana, kata apa yang akan dimulai gitu kan. Nah, sebenarnya tadi masalah seperti ini pertama tadi dicari solusinya dengan mind map itu, dengan membuat sebuah outline itu nanti yang lebih gampang. Kelas-kelas training online saya itu menulis saya itu biasanya seperti membuat sebuah daftar isi. Ya, daftar isi itu seperti tulang ikan. Nah, daftar isi itu, setelah daftar isi itu selesai, kemudian nanti kita isikan dagingnya, isinya itu. Itu teknik yang lebih mudah sekali dan saya praktekkan ternyata ya memang seperti lebih mudah. Tetapi karena penulis itu dia dinamis, Mas Dhani, jadi outline itu dia akan sangat sekali berubah, berubah diganti dari pengalaman kalau yang nulis skripsi atau tesis kan begitu ya, sampai udah ujian akhir skripsi, judulnya bisa diganti juga, gitu. Bahkan dirombak lagi. Ini jangan terlalu dibeda. Nah, kalau tadi jawab pertanyaan yang bagaimana ketika sudah di depan laptop, kemudian tidak tahu apa aja akan ditulis. Nah, ngeblank.
berarti ya kita tulis gitu ya, kita tuliskan begini. Saya sudah ada di depan laptop, tapi saya tidak tahu yang akan saya tulis. Saya betul-betul blank apa yang akan saya tulis. Itu ditulis Mas Dani. Itu ditulis di situ gitu kan. Sekarang kan nggak zamannya mesin ketik, nggak bakalan boros tinta kan. Iya. Jadi ketika mau menulis apa bingung, tulis di situ. Saya akan mau menulis nih, sudah berada di depan, tapi saya nggak tahu mau apa yang akan dimulai. Ya. Itu ditulis tuh. Jadi apa? Saya lagi bingung, nggak tahu mau nulis apa. Itu diketik itu. Betul. Oh gitu. Betul. Ini untuk menstimulus. Nah, menstimulus otak itu agar ternyata ke sini gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya tidak tahu mau apa, sudah duduk di depan laptop, jari saya sudah nempel di keyboard gitu, tapi kok nggak tahu ya huruf apa pertama yang akan saya tulis, kata apa yang saya akan tulis. Oke, terus koma. Tapi saya kayaknya inget deh, saya itu mau menulis tentang bagaimana buku how to, bagaimana buku untuk menulis asyik. Nah, berarti saya akan menulis buku tentang bagaimana menulis itu dengan cara asyik. Nah, menurut pendapat saya, menulis buku dengan cara asyik itu adalah menulis buku atau menulis yang memang betul-betul kita nikmati. Nah, bagaimana cara menikmatinya? Ya kita lihat satu persatu, kayaknya nulis itu betul-betul enak ya, kayak ngomong gitu ya. Kemudian juga kita diskusi dan lain sebagainya. Nanti kita juga bicara tentang style dari menulis gitu ya. Style dari menulis maksudnya kita tuh mau menulis mau pakai orang pertama atau orang ketiga atau orang kedua. Kalau pakai orang kedua kayaknya lebih enak juga sih kayaknya gitu. Jadi umpamanya tadi kayak ngobrol gitu. Itu juga menarik juga. Itu tergantung style dari menulis kita itu. Jadi lakukan, tulis apa yang memang kita mau tulis. Saya tidak tahu apa yang akan saya tulis. Saya sudah blank sekali, saya nggak tahu sekali. Pokoknya saya udah ini sekali deh. Tapi saya tadi ingat saya mau menulis tentang ini. Oh oke, berarti saya ingat tentang ini, saya ingat tentang ini, tentang ini. Nanti kan ada tinggal di delete gitu kan ya, tinggal di edit itu next time atau di next session. Di tahap berikutnya nanti ada versi editing. Itu lebih mudah sekali. Itu jadi kami gampang banget deh, kayaknya nggak susah banget gitu ya, tinggal kita mulai nulis gitu ke sini. Itu kalau mau pertama dihapus itu nggak masalah, itu hanya menstimulus saja. Nanti ada beberapa tips juga. Itu tips yang berikutnya atau tips yang lain juga bisa juga, umpamanya kita mulai dari dari kata-kata mutiara atau dari quote seseorang. Dari ayat-ayat atau mungkin juga dari hal-hal yang sifatnya itu yang pernah kita dengar. Itu juga menjadi satu hal yang penting juga nih. Gitu yang bisa kita, kalau ke konten itu sudah terbukti gitu. Selain tadi dengan outline. Kalau dia tulisannya hanya artikel umpamanya 2-3 halaman sampai 10 halaman umpamanya, itu dia cukup dengan tadi kata-kata yang menstimulus kita untuk memulai tulisan. Ya. Tapi kalau nanti udah umpamanya kita membuat satu makalah yang cukup besar, umpamanya cukup banyak materinya, itu biasanya kita pakai outline. Buku outline itu sangat mudah sekali. Ya sangat mudah sekali. Gitu, tinggal kita kalau menulis tentang ini, ya umpamanya tadi saya menulis tentang menulis asyik. Oke, berarti bagian pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Pendahuluan itu tentang bagaimana ternyata stigma atau mungkin persepsi di masyarakat bahwasanya menulis itu susah. Ya, menulis itu susah, menulis itu sulit, perlu bakat dan sebagainya. Itu saya letakkan di pendahuluan. Kemudian di bagian yang kedua saya tulis tentang umpamanya urgensi dari menulis. Kenapa sih kita harus menulis? Ternyata menulis itu bikin hidup kita itu lebih dari 1000 tahun. Kita itu bisa jadi terkenal. Kita itu bisa mendapatkan uang. Ya, nanti lebih dari itu kita mendapat kepuasan di mana kalau beberapa penulis ketika dia melahirkan satu karya itu seperti kita tuh melahirkan anak kita. Ya, jadi anak-anak kita itu, buku-buku kita itu adalah anak-anak kita yang itu adalah bagian dari mungkin bahasanya amal soleh kita gitu ya, kontribusi positif kita itu. Nah, karena ini termasuk ilmu yang diamalkan ya, betul ya, Kang Abdul ya. Ilmu yang diamalkan itu kan pahalanya tidak putus-putus kalau nggak salah ya di hadis Nabi. Betul. Ya betul. Jadi itu seperti itu betul. Umpamanya buku saya tadi kalau di poster itu kan 100 plus gitu ya. Ada plus-plusnya lagi. Ya, bukan plus-plus yang lain tapi ya.
Iya, makanya di laptop saya ini ada sekarang itu sekitar 187 buku. Oh, 187 oke. buku. Targetnya setahun ini bisa 200 lah gitu kan. Jadi Wis, target saya luar itu biasa. 5 kali umur. Jadi 5 kali umur. Jadi kalau umur saya qadarullah umpamanya 60 tahun, berarti 6 kali 5 berarti 300 300. buku. Itu targetnya 300 buku dan nggak susah, gampang banget. Gampang banget. Sebentar, Kang Abdur. Bahkan Kang Abdur tadi di laptop sudah ada 187 buku. Itu sudah terbit semua? belum semuanya. Yang Yang sudah terbit terbit berapa? itu kalau sekitar 75-an. 75 udah terbit. Hampir Luar sekarang. biasa. Mantap, Ya, keren. gitu, betul. Ini nggak salah ya teman-teman ya. Nggak salah nih, pemateri kita memang luar biasa. Udah menjadikan menulis itu sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari yang udah nggak kesulitan lagi, udah gampang ya. Nah, gitu. Keren, 75 buku. Termasuk ini, menulis itu kan banyak banget ini ya, variasi. Jadi kalau menulis itu betul-betul kalau ada mengatakan menulis itu bikin kita itu cerdas, itu betul. Sebenarnya kalau ditanya saya itu mungkin jadi kemudian bahasanya itu suka menulis gitu ya, atau mungkin menulis atau mungkin keranjingan menulis, itu sebenarnya dulu itu karena waktu kuliah S1 saya selesai, kemudian kayaknya saya nggak mungkin deh kuliah S2 mahal gitu kan, ya kebetulan kurang mampu, kayaknya nggak mungkin deh saya kuliah S2 itu, kemudian akhirnya yaudah caranya gimana, saya pengen tetap belajar nih, akhirnya saya udah mulai nulis buku tuh tahun sekitar 2005. 2005 tuh saya mulai. Ternyata enak juga ya, ketika menulis itu kita mencari di Google, mencari di perpustakaan, mencari di referensi itu tuh, oh ternyata sama nih, bahkan lebih dari belajar. Oke, ya. Nah, tapi kemudian saya bisa kuliah S2, setelah selesai S2 juga, saya pikir, udahlah saya jadi penulis aja lah, kayaknya nggak mungkin deh kuliah sampai S3 kayak gitu, duitnya mahal 100 juta lebih dan sebagainya, beasiswa juga susah, saya akhirnya menulis itu sekitar 2008 sampai 2011 itu. Nah, dari situ kemudian ternyata betul-betul menulis itu bikin wawasan kita itu bertambah, kemudian juga betul-betul bisa lebih open mind gitu kan, lebih hidup itu. Bikin ya. hidup lebih hidup, kayak iklan aja tuh. Iya betul, karena memang senang sekali gitu. Hari ini saya umpamanya ada satu buku saya yang terbit di Malaysia satu, kemudian juga di Salemba 4 itu juga lagi proses editing juga di Salemba 4 UI, kemudian satu lagi di Gramedia. Gramedia itu juga kita ada keduanya itu Menggenggam Nusantara. Sebelumnya itu kita buat dengan teman-teman Menaklukkan Asia. Saya pernah dikasih Kang Abdur tuh, Menaklukkan Asia. Jos. Udah dibaca belum? Kayaknya belum. Terima kasih. Baru seperempatnya sempat saya baca. Ya, tapi udah bagus. Siap. Jadi, tadi ada juga ya, kenapa? Karena juga ngapain sekarang menulis, orang minat bacanya juga kurang gitu kan? Itu Kang Abdur. Tadi ada pertanyaan dari, ini Manilka News ya. Ini sekalian ini ya Kang Abdur, kita sambil ngobrol-ngobrol kita sapa-sapa para peserta Instagram Live kita ini. Dari Manilka News, kami dari media online Manilka News. Oke. Gimana eksistensi buku di tengah sebelumnya. Gimana pendapat Bapak tentang rendahnya minat baca di negeri kita? Udah capek-capek nulis buku, nggak ada yang baca karena minat bacanya rendah. Nah ini gimana nih, Kang Abdul? Ini harusnya dibaca sama ini nih, pengurus pusat GPMB nih. Karena kan kita di GPMB kita mau buat ini ya, Mas Dani ya, mau buat riset ya. Mau buat riset tentang rendahnya minat baca itu, karena rendahnya minat baca itu katanya sebagian itu menjadikan mental bangsa kita tuh menjadi semakin down gitu. Betul. Padahal kita bener nggak sih bahwa minat baca dari bangsa kita itu rendah gitu ya. Nah ini juga mungkin tadi nanti kita kembalikan lagi ke GPMB untuk membuat riset yang lebih lebih valid lagi tentang minat baca ini ya. Itu karena harus dipastikan dulu. Di sini sekarang gerakan-gerakan literasi kan sebenarnya udah luar biasa sekali gitu, sehingga kemudian minat bacanya itu seperti apa, kita lihat. Tapi saya akan menjawab pertanyaan tadi yang kalau minat bacanya itu rendah kemudian kurang, terus ngapain kita nulis. Nah saya tadi kalau ini yang
umurnya sudah mungkin bukan anak muda lagi, saya menyebutnya dengan istilah right for the eternity. Jadi Right for the menulis eternity. untuk yes, right. Jadi menulis untuk keabadian. Jadi kita menulis itu bukan hanya sekadar untuk dibaca hari ini, tetapi tulisan kita itu bisa dibaca 100 tahun lagi. Tadi baca-baca karyanya Khalil Gibran, bahkan kalau lebih jauh lagi kita baca tulisannya Plato, kita baca tulisannya umpamanya Ibnu Khaldun, itu sudah 100 tahun, bukan 100 tahun lagi, ya sekian ratus tahun itu bisa dibaca. Gitu ya. Jadi saya menyebutnya dengan istilah masterpiece, sebuah mahakarya yang itu memang sangat luar biasa sekali. Jadi kita sedang membuat sejarah, mengukir sejarah yang setiap hari, apalagi dengan adanya medsos ini betul-betul, ini tadi saya katakan ini adalah puncak dari peradaban penulisan, puncak dari peradaban. Orang mungkin udah jarang baca tadi buku, jarang baca koran, tapi mereka baca WA, WhatsApp ya. Mereka baca juga mungkin berita-berita yang memang langsung dan lebih ini lagi. Nah, itu jadi mungkin perlu di ini lagi ya Mas Dani ya. Tadi bacanya mereka punya HP, HP-nya itu handphonenya itu adalah smartphone dan pasti ada WA, ada bacaan, ada Telegram mungkin juga, ada website, pasti minat baca mereka itu tinggi. Nah, ini menarik juga nih. Jadi, nah terus gimana kalau kita menulis? Maka jawaban saya tadi yang pertama itu adalah the right atau right for eternity. The right eternity. For eternity. Menulis untuk jadi oke, kita tadi betul tadi yang masih muda ini saya itu pengen pengen nulis itu biar keren ya, biar keren, kita punya buku nih, punya sebuah mahakarya. Saya mau tunjukkan satu dari mahakarya saya yang terbaru. Ini langsung live nih. Kita kayak tur ke rumahnya Kang Abdur nih. Perpustakaannya nih. Waduh, mantap. Nah, ini harusnya tadi kita belum ada persiapan ya. Yang bisa nanti ada pertanyaan atau kita kasih buku nih harusnya nih. Ini judulnya itu Spiritual Writing. Spiritual Writing. Oke. Ini jadi door prize juga ini Kang Abdur, boleh nggak ini buat penanya terbaik kita nanti? Boleh kita kasih. Ada Spiritual Writing. Ini edisi ketiga. Oh, bukan edisi ketiga, tapi bukan seri ketiga. Seri ketiga ya. Dari berapa seri Kang Abdur? Kita rencana itu yang grupnya ini tuh ada tetralogi. Wah, bahasanya kayak novel ya, tetralogi. Tetralogi ini ada 4. Pertama itu spiritual reading, kemudian spiritual writing, kemudian ada motiva tulis, kemudian juga ada motiva baca. Ada 3. Itu kita juga ini juga ada tren ini juga nih, Mas Dani ini. Mungkin teman-teman yang aduh saya kayaknya nggak biasa nulis kalau sendirian deh. Oke, kita punya sekarang itu trennya itu berjamaah atau keroyokan. Wah, karya keroyokan. Saya tunjukkan satu lagi. Ini karya keroyokan kami nih. Keroyokan kami. Karena memang tren itu seperti itu. Nih, bayangkan kami ingin menjadi bagian dari sejarah. Bisa dibaca? Ya, COVID-19 ya. Fitnah dan hikmah. Ini ditulis lebih dari 40 orang. 40 orang ya, penulisnya bareng-bareng ya? Oke. Ya, 400-an. Ini saya sudah buat sekitar ini tadi ada tetralogi itu ada 4 buku yang ini, kemudian yang ini, ya, yang ini tadi ada 40 orang, ternyata ini bagian dari sejarah. Ini sudah tersimpan di Perpusnas, kemudian juga Perpusda, ada ISBN-nya juga. Ini adalah bagian dari sejarah yang nanti bisa jadi 100 tahun yang akan datang. Oh, dulu tahun 2020 itu pernah ada COVID-19, pernah ada virus corona. Ini kita mengabadikannya itu. Ini ada penulisnya sangat beraneka ragam dari mulai profesor sampai ke tukang bangunan. Ada semua ini. Mirip seperti bunga rampai gitu ya, Kang Abdur ya. Jadi atau antologi atau apa gitu istilahnya ya, yang penulisnya banyak ya. Nah, nanti juga betul. Kita kan ini ya ada program kita juga GPMB itu untuk 2020 ini kita juga akan buat antologi. Kita ada seminar nasional, mungkin nanti bisa disampaikan juga kali ya. Oke, baik. Cara-cara itu. Iya, balik lagi ke sini. Spiritual writing itu. Ini
Ini adalah karya apa namanya? Ini edisi ketiga. Edisi pertama saya tulis sendiri tahun 2014. Itu judulnya Spiritual Writing, itu terbit di Jogja. Kemudian yang kedua itu The Spirit of Writing, itu terbit di University di Pahang, Malaysia. Kemudian yang ketiga ini Spiritual Writing. Kemudian yang keempat itu lagi tinggal cetak nih, itu Motiva Tulis. Kemudian ada Spiritual Writing. Dan yang lagi nulis bareng-bareng hari ini baru mulai itu spirit Motiva Baca. Motiva Baca kita udah dari pagi hari ini udah terkumpul lebih dari 200 quote tentang motivasi membaca. Jadi GPMB ini memang untuk gerakan peningkatan minat baca. Wah, ini harus nih, kayaknya kita kan juga pastilah logo GPMB nih, minta izin dulu. Ini adalah Motiva Baca, motivasi bagaimana seseorang itu mau membaca. Kalau yang Motiva Tulis sudah selesai. Sudah selesai. Kita sudah insya Allah pekan besok sudah bisa ambil di percetakannya. Gitu. Jadi ini Kang Abdul, yang Motiva Baca tadi, kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau ikutan, gimana? Betul. Boleh nggak Kang Abdul? Boleh banget. Silakan bisa hubungi GPMB, Kang Dani, Mas Dani atau yang lainnya. Tapi kita sebenarnya ada proyek yang lebih besar lagi, Mas Dani nih. Dengan teman-teman di komunitas Majelis Penulis, kita support untuk seminar GPMB itu. Yang saya bayangkan ide besarnya itu adalah literasi Nusantara. Wah, keren banget. Jadi teman-teman nanti mungkin yang literasi Nusantara, saya bayangkan itu, Mas Dani itu akan ada satu ensiklopedi dari Sabang sampai Merauke gitu ya, tentang bagaimana literasi itu di Indonesia. Ini kayaknya ini sebuah mahakarya luar biasa. Ini saya doakan nih, mudah-mudahan GPMB itu bisa menghasilkan satu mahakarya ini ya. Jadi betul-betul dari Sabang sampai Merauke ya, dari mana tuh, dari Maluku sampai Rote gitu ya. Itu bisa menghasilkan gimana? Aduh, gampang banget karena ini adalah karya yang juga bareng-bareng antologi gitu. Maka kita buat sebuah tulisan dari mulai paling 3 halaman, kemudian 10 halaman sampai 20 halaman. Kita akan bareng-bareng menulis di situ, antologi itu, kemudian inilah mahakarya kita, inilah kontribusi kita untuk negeri tercinta ini. Sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman tadi, kalau yang Motiva Baca itu sangat open sekali, silakan. Tapi ada satu proyek besar kita yang akan menjadi sejarah Indonesia, yaitu literasi Nusantara. Ini kan teman-teman. Jadi ayo kita nulis nih bareng-bareng nih. Jadi, ya, kita lanjutin lagi ya, Kang Abdul. Kita ada beberapa pertanyaan lagi nih. Lanjut dari Manil Kanyus tadi. Gimana eksistensi buku di tengah gencarnya media sosial saat ini, Kang Abdul? Ya kan tadi Kang Abdul bilang buku memang write for eternity, tapi nanti ke depan, mungkin ke depan buku fisik itu tidak ada lagi, karena semua udah sifatnya digital. Nah, sekarang ini kita alih-alih kita berpindah dari buku fisik, buku kertas ke digital, itu malah larinya ke media sosial gitu loh. Jadi bahkan buku yang sifatnya buku digital itu, e-book itu juga nggak banyak yang baca juga. Nah, ini gimana nih fenomena seperti sekarang ini, Kang Abdul? Oke, betul. Terima kasih. Jadi kalau saya sebagai orang perbuku juga penulis juga, saya mengatakan bahwa buku itu dia akan tetap abadi, hanya bentuknya saja yang berubah. Ya, jadi buku itu akan abadi, hanya bentuknya saja berubah. Oke, walaupun biasa kalau generasi tua, generasi mungkin 50 ke atas, mereka akan mengatakan, atau ada beberapa juga mengatakan, enggak, buku fisik itu dia akan dia akan tetap ada, walaupun secanggih apapun teknologi itu, orang itu masih mau membuka kertas. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah biasanya generasi mulai muda gitu ya, mungkin yang 40 ke bawah gitu ya, biasa mengatakan, oh ya, oke, buku itu mungkin fisik itu akan hilang, semua akan menjadi digital tadi itu. Ya, tetapi kemudian tetap saja walaupun bentuknya itu dia digital, ya dia masih memerlukan adanya satu kumpulan dari buku yang itu menjadi sumber ilmu pengetahuan. Sehingga saya akan mengatakan jawabannya adalah buku akan tetap abadi, tetapi bentuknya saja yang berubah dari fisik ke digital. Digital ya. Gitu. Jadi pengertian buku bukan lagi fisik kertas, tapi sudah
bentuknya bertransformasi menjadi buku digital. Betul, Mungkin nanti buku betul. itu bisa berupa audiobook, sudah ada sih ya audiobook. Kemudian menjadi multimedia Betul, book, ya gitu ya, Kang Abdur ya. betul, Oke, betul, baik, betul. ya, menarik. Jadi nanti Nah, lebih tips saya bayangkan itu gini, satu buku yang dia itu memang buku elektronik. Kalau sekarang kan bentuknya cuma PDF atau mungkin ya, file tertentu gitu. Kalau ke depan itu tadi mungkin yang bisa dikatakan pengembangan dari multimedia book, ya di mana setiap satu halaman buku itu dia bisa dengan mudah connect ke bagian yang lainnya. oke. Nah, ini sangat sangat apa ya, sangat futuristik sekali ketika umpamanya ada satu istilah dalam satu halaman gitu ya, kemudian kita harus nyari glosariumnya atau mungkin cari daftar isinya gitu. Kalau daftar isi kan sekarang gampang, kita klik daftar isi sudah bisa langsung masuk ke halaman yang dituju. Tapi kalau nanti ada glosariumnya, kemudian ada pengertiannya, ada ininya, wah itu tetap dibutuhkan. Itu adalah bagian dari buku. Jadi buku akan abadi, tetapi formatnya saja yang berubah. Bahkan bisa aja nanti buku itu sudah dia kayak jadi hologram gitu, saya bayangkan itu. Dalam itu betul-betul dia mengkombinasikan ketika buku itu kita klik umpamanya tulisannya itu. Ini berarti kedepannya itu dia akan banyak memberikan penjelasan berikutnya, baik dengan audio, video, reality katanya gitu ya, video reality yang itu sangat mungkin sekali gitu. Jadi yakin sekali ilmu pengetahuan terus berkembang, mengabadikannya dengan dalam sebuah format buku, e-book, multimedia book, digital book dan sebagainya ya. Oke. Baik, Kang Abdul, ini kita sapa-sapa lagi yang masuk ke live Instagram kita dari lia.faris, kemudian Kurniasi Bejo. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Tuti Arien. Izin bertanya, Pak Abdur, setiap hari berapa jam Bapak menulis dan kapan waktu yang enak, yang tepat untuk menulis itu? Menurut Bapak gimana? Oke, terima kasih. Jadi ini yang itu memang ada beberapa buku. Saya kayaknya ada buku untuk motivasi menulis itu kayaknya di atas itu lebih dari 20 buku deh motivasi menulis. Salah satunya memang ada yang disebut dengan istilah jam biologis katanya itu. Jam biologis. Itu adalah jam yang menjadikan kebiasaan seseorang itu untuk melakukan suatu aktivitas. Contohnya itu menulis, ya, sehingga kemudian kapan waktu yang tepat untuk menulis. Nah, kalau jawaban seperti ini memang tadi kalau secara teori itu memang ya sesuaikan dengan habit Anda. Ada yang menulis itu setelah sholat tahajud, ada yang setelah sholat subuh, ada yang mulai jam 6, ada yang mulai jam 10, ada yang mungkin habis zuhur, atau mungkin ada sela-sela kerja, atau mungkin macam-macam gitu. Jadi kalau pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk menulis, saya katakan sesuaikan dengan ritme jam biologis Anda. Tetapi dengan syarat jangan menulis itu jangan dijadikan beban. Ini yang penting nih, Mas Dhani nih. Jangan dijadikan menulis itu kayak aduh gak enak banget. Sama juga nih, ini pesan buat mahasiswa nih, adik-adik yang masih di yang di S1 ataupun di S2 gitu. Skripsi itu jangan dijadikan beban. Akhirnya tadi pening gitu, akhirnya jadi pusing gitu. Padahal kalau saya mengatakan itu nanti resep yang kedua itu adalah tadi kan menikmati proses menulis. Nah, ini penting nih, menikmati proses menulis itu maksudnya itu jangan aduh belum apa-apa dengar kata-kata skripsi aja udah bawa itu udah stres gitu, apalagi nanti yang udah di master gitu ya, apalagi yang disertasi gitu ya. Makanya dosen tuh bilang kalau udah stres itu berarti lulus katanya. Motivasinya seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Baik. Apa tepat untuk menulis? Jawabannya adalah sesuaikan dengan ritme biologis Anda gitu. Jangan jadikan itu sebagai beban. Kalau Kang Abdul sendiri waktu yang tepat menulis biasanya kapan, Kang Abdul? Dan mengapa pilih waktu itu? Oke, nah ini mungkin juga saya baca-baca dari beberapa buku dan juga self experience itu bahwa kalau saya katakan tidak ada tuh yang namanya waktu khusus untuk menulis. Nah, tidak ada gitu. Ketika kalau menulis itu saya pengalaman banyak sekali. Pernah menulis satu buku yang metode penelitian itu 10 hari itu saya full, lebih kurang 235 itu selesai. 10 hari 235 malam itu full. Bangun pagi jam 6 ya, jam 6 enggak lah ya. Jam 5
Sebagai Hmm. 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 Ya. jam 11 atau setengah aja sih. Jadi nggak perlu lagi, aduh nulis tuh kayaknya harusnya enaknya pagi-pagi. Pernah di awal-awal saya sempat seperti itu. Pernah saya coba nulis pagi-pagi, oh ternyata idenya agak lumayan bagus juga. Pernah juga nih dalam kurang lebih hampir 3 bulanan itu, kalau pas libur terutama itu, biasa saya itu pernah itu habis sholat, subuh, terus tidur lagi, bangun itu jam 9. Jam 9 selesai bangun, mandi, langsung nulis itu bisa kuat sampai malam itu. Kuat sampai malam karena memang udah tidur kan dari tadi habis subuh itu, tidur bangun jam 9 ada setengah 10 langsung nulis itu betul-betul itu memang energinya tuh full juga, tapi karena ada apa sih namanya itu, ada istilahnya itu larangan tidur setelah subuh, kita rubah lagi ritmenya lagi. Oke, subuh kemudian qiraat, kemudian nanti bersih-bersih. Kalau kita pas nggak kerja ya, waktu kosong itu kita langsung nulis. Terus kalau yang paling gampang sih biasanya memang habis isya itu sampai setengah 12 lah paling lama itu. Nah, itu waktu yang agak enak juga. Jadi orang itu kadang beda-beda. Ada yang nulis itu di tempat yang mungkin sepi. Ada juga yang tempatnya itu rame. Ya orang ada juga yang nulis itu di kafe gitu kan. Karena memang menikmati juga. Itu tergantung kita. Yang penting coba terus. Tapi yang paling penting itu adalah jangan jadikan menulis itu sebagai beban. Oke. Itu saja. Oke. Aku mengatakan menulis itu seperti ngomong. Ya nulis itu ya ngomong. Iya. Ngomong dengan kita. Apalagi kalau nulis ini, pengalaman saya nulis novel itu, ketika nulis novel itu betul-betul nggak bisa habis itu. Jadi halaman itu nggak bakal hitung lagi itu. Jadi kalau teman-teman itu yang biasa nulis novel itu dia nggak bakal pernah ngitung halaman itu, karena ini kesini nyambung terus tambah lagi. Jadi stimulusnya itu, maka tadi di awal itu stimulus dari untuk merangsang otak kita itu agar yang akan dituliskan adalah ini itu nanti akan mengikuti terus gitu. Jadi udah tahu arahnya itu ke sini. Kalau umpamanya tadi tulisan yang pendek, cukup kita outline-nya itu di dalam pikiran kita, di otak kita, saya menulis ini. Kemudian nanti kalau umpamanya dia lebih besar pakai outline, itu lebih mudah lagi. Outline-nya itu bisa dalam mind map tadi, peta pikiran, atau langsung seperti daftar isi. Yang lebih efektif itu pakai daftar isi, itu lebih mudah sekali. Kita targetkan daftar isi itu. Kemarin saya sempat punya kelas online di Indonesia, di Singapura juga. Itu pengalamannya seperti pertemuan pertama itu kita membuat buat ini dulu, buat tema apa yang dekat dengan Anda, yang Anda sukai, kemudian Anda itu memang betul-betul nyaman dengan itu. Yang paling dekat aja. Kalau ibu rumah tangga, ya udah cerita tentang rumah tangga aja. Kalau umpamanya Mas Dani komunikasi, ya udah memang ilmunya komunikasi, komunikasi sampai habis gitu kan. Kalau saya sekarang tuh lebih suka tentang perenungan, tentang juga yang viral ini. Kalau viral itu lebih ke arah ini sebenarnya, lebih ke arah yaudahlah kita kontribusi untuk masyarakat gitu, bahwa kita itu ada selalu memberikan satu solusi yang bisa orang tuh lagi viral begini ya, yang kemarin yang kue klepon itu saya buat tulisan sampai 2 atau 3 gitu, saya berikan ke beberapa teman di media. Ya ternyata memberikan solusi. Ini kontribusi kita untuk negeri gitu, untuk umat, untuk bangsa dan negara itu. Gitu. Jadi kapan waktunya sesuaikan dengan ritme kehidupan Anda. Sesuaikan dengan ritme ya. Itu dari kuncinya pagi sampai sore. Kata-kata kuncinya. Baik. Ya, Kang Abdur, ada pertanyaan lagi nih dari dari Pak Mas Edi Fajar. Kata Mas Edi, inspiratif sekali Pak. Wah, terus kemudian beliau bertanya, ini Mas Edi Fajar ini juga salah satu pemateri kita juga ya di Lemon Sore sebelumnya. Luar biasa. Mantap nih, anak muda yang banyak prestasi. Pak, izin bertanya dan menyimak, ada yang beropini Indonesia itu masyarakat yang kental dengan budaya bertutur kata, bukan budaya membaca dan menulis. Jadi senangnya ngemeng, Mbak, istilahnya orang Jakarta yang ngomong terus ya, tapi tidak membaca dan menulisnya itu nggak tahan gitu. Nah ini gimana menurut Pak Abdul Rahman, Kang Abdul Rahman?
Oke, terima kasih. Ya, apa namanya? Ketika bicara tentang tradisi tutur, ya, atau mungkin sastra lisan, itu memang sangat kaya sekali di Indonesia. Itu betul. Tetapi saya tidak setuju ketika mengatakan kemudian sastra lisan itu kemudian seolah-olah itu melemahkan dari sastra tulis. Saya Mm-mm. tidak setuju sekali. Mm-mm. Kenapa? Saya tinggal di Bogor nih kebetulan. Ini saya lagi persiapan untuk yang GPMB ini untuk penulisan itu di Bogor. Kita tahu kan di Bogor itu ada batu tulis. Batu Mm-mm. tulis itu dua. Yang pertama itu batu tulis yang di Ciaruten itu Mm-mm. di zamannya siapa? Tarumanegara. Iya, iya. Batu tulis yang kedua, batu tulis di Kota Bogor itu zamannya Pakuan Pajajaran. Mm-mm. Dua ini saja itu menunjukkan, ini yang saya akan tulis nih Mas Jan ini, Mm. menunjukkan literasi tulis kita itu udah luar biasa kok, udah luar biasa sekali gitu. Mm-mm. Sehingga kemudian kita mengatakan sastra lisan oke, itu bagus, tetapi kita tahu bahwa sastra lisan itu muncul pada masyarakat yang memang belum begitu banyak mengenal aksara. Ketika Mm. kemudian aksara itu ternyata kemudian dia dialih rupakan juga menjadi sebuah tulisan, dan ini terbukti. Oke. Teman-teman di Universitas Pajajaran itu di yang bidangnya manuskrip itu menemukan jutaan banyak sekali naskah tulisan yang ada di Jawa Barat saja. Di Mm-mm. Sumatera luar, Kalimantan luar biasa. Itu artinya apa? Oke, saya setuju dengan bahwasanya tradisi lisan, ya, apa, bertutur itu bagus di masyarakat karena memang sebelumnya kan kita belum mengenal tulisan gitu kan ya. Iya. Nah, tetapi kemudian ketika peradaban tulisan itu sudah muncul, kita itu luar biasa. Ya, bahkan itu sudah menjadi rahasia umum bahwasanya apa ya, warisan tulisan dari kerajaan Mataram, Yogyakarta dan Surakarta itu, dan juga seluruh Indonesia itu, di mana di Amsterdam sana atau mungkin di Belanda sana itu jumlahnya itu jutaan. Kita mau ngomong apa? Mau ngomong mengatakan bahwa kita itu tulisnya itu sedikit, bacanya itu Mm. sedikit? Tidak. Mm. Tidak seperti itu. Ini juga tadi ya kita oke lah kalau nggak apa-apa lah ya menyalahkan penjajah gitu ya. Dalam artian itu ternyata peradaban menulis kita dibawa ke sana. Saya ngambil Mm. contoh, saya punya lima naskah, ini naskah kuno di Jawa Barat ini Mm. tentang Mm. Pajajaran itu berasal dari sastra lisan. Dari Mm. sastra lisan itu kemudian transkrip menjadi sastra tulis, Sastra tulis. tulisan tangan, kemudian menjadi tulisan ketikan, yang sampai saya tulisan ketikan itu satu apa ya, satu warisan yang tidak ternilai, sangat luar biasa sekali Mas Dan. Ini juga Ya. rencana saya mau angkat juga di seminar nasionalnya GPMB ini. Itu mungkin pernah dengar namanya itu Pantun Bogor, ya, Pantun Pantun Bogor. Bogor. Yaitu ada sekitar 9 jilid tebal-tebal. Itu zaman dulu itu dia dibacakan dari setelah Isya sampai subuh. Nah, Oke. juga memang betul menurut kita sastra lisan itu kuat sekali, tetapi kemudian sastra tulis sendiri itu juga luar biasa sekali. Tetapi kemudian ya mungkin saja karena kita sibuk dengan apa? Tahu Mas Dedi sibuk dengan apa? Ya sibuk dengan penjajahan lah ya. Sibuk dengan melawan penjajah. Iya, sibuk dengan penjajahan itu, sehingga kemudian apa ya, budaya menulis kita itu agak berkurang. Tetapi tadi di awal Babad Diponegoro, ya, Pangeran Diponegoro sendiri di pengasingannya itu dia menulis tentang catatan beliau. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Itu menunjukkan apa? Luar biasa kok, apa ini menulis kita itu sangat luar biasa gitu. Sehingga kemudian ya, apakah benar demikian Pak? Saya mengatakan tadi jawabannya sudah jelas bahwasanya sastra tutur kita sangat kuat karena kita berasal dari peradaban sebelum mengenal tulisan yang begitu luar biasa, peradaban Agung Nusantara ini. Kemudian setelah peradaban menulis itu muncul, peradaban menulis itu pun juga berkembang tidak hanya di kalangan istana tetapi juga di rakyat jelata itu juga muncul, dan itu sayangnya kemudian memang kita berhadapan dengan apa ya, penjajah itu, sehingga kemudian peradaban kita kurang begitu banyak berkembang. Oke, itu Mas Dhani. Baik, siap. Terima kasih. Ya, ini karena waktu ya, karena live Instagram dibatasi 1 jam, waktu kita 2 menit lagi, Kang Abdur. Jadi nggak kerasa ya kita ngobrol. Wah, ini memang pematerinya karena banyak pengalaman, jadi banyak yang ingin di-sharing. Mungkin kita nanti akan jadwalkan serialnya ya.
Ini 30 detik terakhir ya, Kang Abdur ya. Nah, ini saya sapa nih yang terakhir-terakhir ada Atpusi Riau. Terima kasih Pak Abdul dan Pak Dani dari Manilka News, dari Banten Update, Hatur Nuhun, dari Kang Edi Fajar. Terima kasih penjelasannya. Baik ya. Terima kasih kawan-kawan. 10 detik terakhir saya informasikan bahwa GPMB akan ada acara seminar nasional tanggal 26-27 Oktober 2020 nanti ya.